Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat dan semangat belajarnya. Hari ini kita belajar bersama Ustazah Uci pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, yuk kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1, menggali informasi tentang cara merawat tumbuhan, membuat daftar pertanyaan, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan. Bacalah teks berikut ini yang berjudul Hutan Bakau, Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. 2. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Julukan sabuk hijau untuk hutan bakau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. 3. Apakah manfaat hutan bakau? Manfaat hutan bakau yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. 4. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. 5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. 1. Di mana hutan bakau dapat ditemukan? 2. Apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? 3. Bagaimana cara merawat hutan bakau? 4. Mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? 5. Siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Selanjutnya kita belajar matematika pada halaman 132. Silahkan anak-anak Ustazah buka buku tematiknya pada halaman 132. Ayo kita baca bersama-sama ya. Siti senang mengumpulkan daun saat kunjungan ke hutan bakau. Ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar 2 daun di papan tulis ini. 2 buah daun ini diletakkan di garis bilangan yang telah Ustazah buat. Sekarang kita akan mengukur panjang kedua buah daun ini dengan menggunakan garis bilangan. Pertama, kita hitung dulu berapa daun yang pertama. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? Ada 4. Tulis di sini angka 4. Setelah itu kita hitung daun yang kedua. Ayo kita hitung ya. 1, 2,
3, 4, 5. Berarti daun yang kedua ada 5. Tulis angka 5. Sekarang kita tambahkan kedua daun ini. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti jawabannya di sini ada 9. Selanjutnya kita mengukur yang pertama adalah angka 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada berapa? 4. Yang kedua ditambah 7. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sekarang kita tambahkan lagi. 4 ditambah 7 sama dengan berapa anak-anak? 11. Oke, jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11. Oke, soal ketiga. Yang pertama 6 ditambah 4. Kita hitung dulu 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ditambah 4. Hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ada berapa semuanya? Iya, ada 4. Selanjutnya kita hitung. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Ya, betul. 10. Jadi jawabannya 6 ditambah 4, 10. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Nah, apa itu dekoratif? Dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor, yakni gambar dengan hiasan yang wujudnya rata, tidak menampakkan jarak, isi, perspektif, dan juga umumnya sudah tidak mirip dengan bentuk yang sebenarnya. Karena digayakan. Pola dekoratif pada benda biasanya berfungsi sebagai penghias suatu benda agar terlihat menarik. Contoh gambar dekoratif 1, 2, 3. Pembelajaran 4. 1. Perwujudan pengamalan sila Pancasila. 2. Cara merawat tumbuhan. Di pembelajaran 4, silakan anak-anak Ustazah membaca teks bacaan tentang perwujudan pengalaman sila Pancasila. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan di halaman 136 bersama-sama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa sajakah peran dari ayah, kepala keluarga? 2. Selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Mencari nafkah, melindungi keluarga. 3. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah 1 hak dan 1 kewajibanmu di rumah. Hak mendapatkan kasih sayang, kewajiban belajar dengan tekun. 5. Sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah dengan tepat. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah.
Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya, Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Selanjutnya, Ustazah mempunyai komik yang berjudul Merawat Tumbuhan. Yuk kita baca bersama. Ayo amati, tumbuhan ini sudah pada layu. Bagaimana cara merawatnya? Tanaman di sekitar kita memberikan udara yang sejuk. Selain itu, memberi nuansa yang indah pula untuk lingkungan sekitar kita. Cara merawat tumbuhan: 1. Menyiram tanaman. 2. Memberikan pupuk. 3. Membersihkan rumput liar. Merawat tumbuhan adalah sikap yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Tanaman dari 1 sampai 3 minggu, tumbuhan yang dirawat dengan baik akan memberikan hasil yang bagus. Tanaman setiap minggunya mengalami pertumbuhan jika dirawat dengan baik. Untuk mengukur pertumbuhan tanaman, kita bisa menggunakan alat ukur. Contohnya, penggaris. Benda ini bisa kita gunakan untuk mengukur panjang bagian-bagian tumbuhan. Contoh yang diukur adalah bunga, daun, dan batang. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan sesuai dengan komik yang kita baca yuk. Sekarang Ustazah contohkan cara membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya. 2. Siapa yang bertanggung jawab merawat tanaman? Kita semua. 5. Kapan waktu terbaik kita menyiram tanaman? Di pagi dan sore hari. Sisanya yang membuat pertanyaan beserta jawabannya adalah anak-anak Ustazah. Selamat mencoba. Demikian apa yang telah Ustazah sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya dan selalu menjaga kebersihan. Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.